Shalom warga kerajaan. Saya sampaikan pada saudara bahwa Godfidence itu adalah confidence in God. Tetapi juga saudaraku, no confidence in the flesh. Jadi tidak mengandalkan kemampuan apapun secara lahiriah. Kita melihat contoh yang jelas dalam kehidupan Rasul Paulus. Dalam Filipi pasal 3 dia peringatkan bahwa harus berhati-hati kepada apa? Anjing-anjing, pekerja jahat, penyunat-penyunat palsu. Sebab pada saat itu ada banyak orang mengatakan untuk mengikut Kristus harus jadi seperti Yahudi, harus disunat. Sunat itu baik saja buat kesehatan, tetapi tidak ada hubungan dengan keselamatan. Kesehatan bukan keselamatan. Dan dia berkata, kitalah orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah, bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal lahiriah. Ya, dikatakan di sini, have no confidence in the flesh. No confidence in the flesh adalah, saudaraku, confidence yang sebenarnya. Karena confidence adalah lawan. Confidence itu percaya diri, pede memang. Tetapi kalau confidence percaya dia. Hidup saya terbagi dua, antara percaya diri sampai saya dilahirkan kembali, sekarang pede percaya dia. Nah, firman Allah mengatakan kalau mau menaruh kepercayaan pada diri, dia sebutkan, aku ini orang Yahudi, orang Israel, suku Benyamin, disunat pada hari ke-8. Ya asli ini orang Ibrani asli, Hebrew of the Hebrews. Tentang pendirian pada hukum Taurat, tidak main-main. Orang yang memisahkan diri, dia orang Farisi. Dia belajar daripada Gamaliel, yaitu guru besar pada saat itu tentang Yudaisme, tentang kegiatan aku penganai jemaat. Dia adalah saudaraku kebenaran mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Dia masih muda. Dan bahkan belum menikah dia dapat satu kesempatan untuk masuk dalam kelompok elit daripada agama Yahudi. Dan saudaraku, dia pakai untuk menangkap orang. Dia pakai untuk menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi dia berkata, apa yang dahulu ku anggap keuntungan yang membuat dia confidence, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya, dan dibuang, tidak dianggap sampah. Contoh yang lain, Paulusnya Asia, John Sung. Tidak banyak orang Tionghoa ataupun Chinese yang menjadi doktor lulusan Amerika. Dari kapal, tidak tahu siapa yang menginjili, pasti ada. Dia bertobat. Dan apa saudara, dia lawan satu hal yang mungkin dianggap ekstrim. Saudara yang dia banggakan, yaitu ijazah dari Amerika, dia lempar ke laut, saudaraku. Jadi kalau saudara mau dapatkan confidence, apa yang saudara anggap hebat, apa yang saudara anggap itu membuat saudara lebih dari yang lain, anggaplah sampah, saudara. Luar biasa. Salah satu hamba Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan, yaitu Adi Manuhutu. Itu saudaraku, dia mungkin bisa confidence in the flesh, suaranya luar biasa, bebas dari affair, nama baik. Saudaraku, tanpa sadar mungkin beliau jadi confidence. Satu hari dia kecelakaan. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika dia pulang, itu golden record yang ada di ruang tamunya yang dia banggakan, ya, golden record itu hilang semua. Ternyata dibakar oleh istrinya. Loh, di mana itu semua? Aku membantu kamu supaya kamu rendah hati. Dan saudara yang kasih Tuhan, mungkin ada golden record dalam hidup saudara. Ada pencapaian-pencapaian yang saudara anggap luar biasa. Mungkin juga dalam diri saya. Semua itu belajar dari Rasul Paulus, kita anggap sampah, saudaraku, ya. Sampah di sana bukan sampah yang kita ngerti, itu dia sebutkan itu dung. Dung itu apa? Kotoran. Wow, yang kita anggap trofi oleh Rasul Paulus dianggap kotoran, saudara. Karena salah satu yang paling bahaya adalah the king of pride. Raja kesombongan, itulah iblis. Yesus sangat rendah hati, humility, tetapi iblis sangat pride. Karena itu mari kita jauhkan itu semua. Have confidence, confidence in God. God bless you. And no confidence in the flesh. God bless you all. Amen. Haleluya, selamat pagi, shalom. Shalom. Shalom orang-orang yang disertai Tuhan, shalom. Shalom. Saya percaya sampai detik ini kita ada semua karena penyertaan Tuhan, amin.
Begitu kita mau mencari wajah Tuhan, kita beribadah, kita sedang mengambil keputusan yang tepat bahwa kita perlu Tuhan. Amin. Kita tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Mari naikkan syukur kita, kita membawa segenap hati kita untuk kita menjadikan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan, buat kasih setiamu yang terus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Pagi ini kami berdoa, kami memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia dan kota kami, Kabupaten Jember Tuhan. Kami ucapkan shalom buat bangsa kami. Kami ucapkan shalom buat kota kami, Kabupaten Jember Tuhan. Kami percaya diberkati tanahnya, diberkati udaranya, diberkati airnya dalam nama Yesus. Bahkan kami percaya Tuhan diberkati pemerintahannya dalam nama Yesus. Memberkati pemerintahan yang ada Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden hingga jajaran yang terendah, Bapak Bupati hingga jajaran yang terendah di dalam kota ini Tuhan. Kami percaya dan akan terus melihat bahwa ada campur tangan Tuhan atas kota kami dan bangsa kami. Terima kasih, kami percaya kesejahteraan kota dan bangsa kami Tuhan yang memberikannya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat pemimpin kami, pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa buat gembala senior kami, Pastor Timotius Arifin dan juga istri. Memberkati gembala rayon kami, Pastor Ishak Latif dan juga istri. Memberkati gembala kami di tempat ini Tuhan, Pastor Beni Kristanto dan juga istri. Kami percaya hikmat, pewahyuan, kekuatan yang daripada Tuhan terus mengalir untuk hamba-hambamu. Kami percaya Tuhan melalui kehidupan mereka banyak jiwa mengenal Kristus. Dan setiap kami dapat dipertunangkan pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur atas keberadaan hamba-hambamu ini Tuhan. Kami percaya apapun yang mereka kerjakan Tuhan yang membuatnya berhasil. Terima kasih, kami mengucap syukur dan pagi hari ini Tuhan. Ini ucapan syukur kami, ini sembah kami Tuhan. Segalanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ini segenap hidup kami Tuhan. Kami mau terus berserah kepada Tuhan. Kami tidak mau menyerah dengan setiap apa yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Ku tak menyerah walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu. Karena tangan-Mu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk senangkan hatimu. Ku tak menyerah walau kadang ku tak mengerti. Ku mau berserah Tuhan, tetap berserah. Ini keyakinan kami, keyakinan di dalam hati. Kami yakini rencana-Mu Tuhan, rencana yang terbaik semuanya
puji nama-Mu Bapa. Kami mau tetap bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua boleh hilang, semua boleh beranjak, tetapi kasih setia-Mu itu yang terpenting dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini iman kami kepadamu. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tak ada kata mundur bagi kami. Engkau Allah bagian kami. Yesus tetap Allah selama-lamanya.
percaya Yesus aku percaya Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya kami milikmu. Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Sekali lagi katakan, Yesus aku percaya. Yesus aku Milikku, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Mari teduhkan hati kita sejenak pagi hari ini. Ketika ada sebuah pertanyaan datang kepada kita dan Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah aku sudah masih menjadi bagian yang terbesar dalam hidupmu? Saudara, biarlah pagi hari ini kita mau tetapkan hati kita. Apapun keadaan kita, tetap mempercayai Tuhan. Berbicara buat kami pagi hari ini, sebab kami membutuhkan firman-Mu. Untuk boleh kami tetap teguh berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Sampai pada akhirnya. Berbicara, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya. Puji nama Tuhan, saya lihat banyak yang liburan. Saudara yang masih mau punya rencana liburan, tetap berhati-hati, tetap semangat, tetap antusias. Dan jangan lupa terus ingat sama Tuhan. Saudara yang sudah liburan dimanapun saudara berada, jangan lupa ini hari Minggu untuk kita sama-sama beribadah, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya mau sampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan tentang unshaken faith atau iman yang tak tergoyahkan, iman yang teguh. Ini sangat penting buat setiap hidup kita, memahami tentang keteguhan iman ini, saudara, supaya kita punya perspektif yang benar tentang kehidupan. Ya, ini ayat kita yang akan kita baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama ya. Beberapa ayat ini, 3 ayat ini kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya. Iya, puji Tuhan. Bacanya enggak kompak, saudaraku ya. Oke, firman Tuhan saya ambil yang terakhir, katakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudaraku dikasih Tuhan, waktu saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini yang menjadi sebuah sudut perspektif atau sudut pandang yang baru dalam kita, ketika kita menyikapi setiap kehidupan kita.
Ya, sebab ada banyak orang berpikir bahwa ketika kita percaya Yesus, ikut Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, kok rasanya persoalan itu semakin banyak. Kok rasanya ada banyak hal yang menurut kita sesuatu itu yang semakin hari kok semakin sulit begitu. Nah, firman Tuhan berkata bahwa karena setiap tantangan dan cobaan atau tantangan dan ujian itu hanya ingin membuktikan, saudaraku, apa yang ada dalam hidup kita. Sama halnya seperti ini. Ketika seseorang memutuskan untuk menikah. Ya, sebab waktu kami sudah menikah tahun ini 25 tahun pernikahan kami. Ya, Agustus besok perak loh saudara ya, jangan lupa. It's okay ya. Jadi dalam perjalanan waktu 25 tahun, kalau orang tidak mengerti bahwa ternyata ada banyak orang juga berpikir begini. Ternyata menikah itu tidak seindah waktu pacaran. Ya kan? Ternyata semua muncul, saudaraku, sifat aslinya, semua dua-duanya suami. Dan itu ada sebuah proses di situ, saudaraku. Bukan berarti bahwa kemudian ketika seseorang berpacaran, melakukan sebuah ikatan, takut untuk menikah. Kenapa? Ternyata waktu menikah, perjalanan hidup kita juga semakin hari semakin berat. Yang tadinya kita menanggung sendiri, kita sudah ada beban lagi. Ya, ada istri, ada anak dan lain sebagainya. Bukan berarti bahwa pernikahan itu tidak penting. Makanya ada sebuah quote dalam Pria Sejati ataupun apa itu ngomong begini, kan? Mencintai orang yang dinikahi itu biasa kan? Tetapi mencintai orang yang dinikahi, nah itu kan gitu. Artinya bahwa segala sesuatu proses kehidupan, saudara, itu hanya ingin memunculkan kita masih mengasihi atau tidak, tetap mencintai atau tidak. Jadi perjalanan hidup kita dalam sebuah pernikahan, ketika ada ujian, ada tantangan, ujian selalu bicara dua hal. Ya, bukan hanya sekedar kita tidak punya duit, atau juga bisa ujian itu berkata bahwa ketika kita tidak punya apa-apa, kemudian kita jadi punya semua yang kita inginkan, itu juga ujian buat kita. Apakah kita tetap setia, tetap mengasihi, mencintai orang yang kita kasihi. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan juga berkata kepada setiap kita, waktu kita percaya kepada Kristus, waktu kita percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan katakan akan ada banyak goncangan dalam setiap kehidupan kita. Dan perlu saudara ketahui, yang digoncang ini bukan cuma saudara dan saya sebagai orang Kristen atau orang percaya, tapi semua akan digoncang. Semua akan digoncang. Makanya firman Tuhan katakan waktu Yesus memberikan sebuah perumpamaan, dengan apakah diumpamakan orang yang mendengar dan melakukan firman. Ya kan, mereka mendirikan, yang mendengar dan melakukan, mendirikan rumahnya di atas batu. Yang tidak mendengar dan tidak mendengar tapi tidak melakukan, dia mendirikan rumah di atas pasir. Dan firman Tuhan berkata, dua-duanya berkata, ada hujan, angin dan banjir melanda. Artinya semua itu akan diuji untuk menguji kualitas yang kita punya. Kualitas apa yang kita miliki, semua akan diuji. Semua. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan katakan, makanya aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali menunjuk kepada perubahan. Ada warna kuning ini katakan menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncang. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. 28 jadi. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Saudaraku dikasih Tuhan, apa saja dapat digoncang untuk membuktikan kualitas hidup kita. Semua. Ya kan? Nah, kemudian saya mendapatkan sebuah rema begini. Supaya kita punya perspektif sudut pandang yang benar. Untuk membangun iman kita, Godfidence itu. Supaya waktu semua goncangan itu terjadi, kita tetap kuat. Kita tetap melihat sebuah sudut pandang Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku dikasih Tuhan, iman yang kuat itu seperti kita tinggal di dalam sebuah rumah yang memiliki pondasi yang kuat. Coba sekarang saudara bayangkan ya.
Ya ini saya cerita buat saudara, misalnya. Saya kasih tahu saudara yang hadir pada pagi hari ini, berani enggak saudara ada di tempat ini ketika saya beritahu, saudara bangunan ini enggak ada pondasinya. Lantai 2 enggak ada pondasinya. Saya enggak mau. Kenapa? Mungkin ketika tiba-tiba ada angin keras, ketika ada petir di luar, kita mulai mikir, bangunan ini bisa berdiri atau tidak? Bangunan ini akan tetap kokoh atau tidak? Kita bisa mati konyol di dalam sini. Kenapa? Karena ketika rumah tanpa pondasi, maka dia akan meruntuhkan semua dan menghancurkan semua apa yang ada di dalamnya. Saudaraku dikasih Tuhan, waktu kita punya iman yang teguh, iman yang kuat, maka itu yang akan mempertahankan apa yang kita miliki. Apa yang kita punya, misalnya begini, waktu kita memiliki Tuhan percayakan dengan berkat materi yang berkelimpahan. Waktu kita punya iman yang kuat, materi itu tidak menghancurkan hidup kita, materi tidak menghancurkan keluarga saudara, materi tidak menghancurkan pernikahan saudara. Tapi demikian juga sebaliknya. Waktu kita punya iman yang kuat, ketika kita digoncang dengan materi kita mengalami kekurangan dalam hidup kita rasanya selalu berjuang dalam kehidupan secara ekonomi. Saudaraku dikasih Tuhan, justru waktu iman kita kuat, kekurangan itu tidak akan menghancurkan hidup saudara dan saya. Tidak akan menghancurkan keluarga kita. Justru kita semakin kokoh. Firman Tuhan katakan, kita tetap berucap syukur. Kita tetap berharap kepada Tuhan. Artinya bahwa dengan iman yang kuat, iman yang teguh, akan membuat apa yang kita miliki itu dapat kita nikmati. Kita dapat bersyukur kepada Tuhan, apapun itu. Saudaraku, kenapa? Karena itulah sebabnya waktu segala sesuatu digoncang hanya untuk membuktikan sebuah kualitas yang ada di dalam kehidupan kita. Waktu saya menemukan kebenaran ini, saudaraku dikasih Tuhan, saya semakin bersemangat bicara ini untuk kita bicara tentang kuatkan imanmu, kuatkan apa yang kau percaya hari ini. Kalau engkau semakin hari, semakin kuat di dalam Tuhan, maka saya percaya kekuatan yang daripada Tuhan itu yang akan menolong kita. Amin. Coba saudara baca dalam Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Alkitab selalu menuliskan. Ya, semua tantangan-tantangan, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Tuhan yang dituliskan dalam Alkitab. Ketika mereka tetap bertahan, mereka tidak kehilangan apa-apa. Mereka tidak kehilangan apa-apa. Waktu Haman memiliki sebuah niat yang jahat terhadap bangsa Yahudi di pembuangan. Saudaraku dikasih Tuhan, rasanya mereka seperti, tapi waktu mereka tetap berharap kepada Tuhan. Saudara lihat, bangsa Yahudi waktu itu tidak kehilangan apa-apa. Justru sebaliknya orang yang merancangkan kejahatan, mereka dihukum. Siapa lagi? Daniel. Waktu Daniel tetap mempercayai Tuhan dalam hidupnya. Kekuasaannya digoncang. Ada banyak orang yang iri akan Daniel. Sehingga orang-orang ini bermufakat untuk menjatuhkan, bagaimana menjatuhkan Daniel. Bermufakat kepada raja. Sehingga diputuskan sebuah surat undang-undang. Bahwa setiap hari-hari tertentu ketika bunyi sangkakala dibunyikan. Mereka semua datang untuk menyembah kepada sang raja. Tapi Daniel tidak menyembah raja. Saudaraku dikasih Tuhan. Taruhannya adalah yang pertama nyawa, yang kedua jabatan. Ditaruhkan semua. Orang tertinggi, saudara. Tapi waktu Daniel tetap mempercayai Tuhannya, dia tetap kuat imannya, digoncang sih. Untuk sementara waktu, jabatannya diambil dan Daniel dimasukkan ke gua singa. Plung. Saudara, untuk masuk proses dalam sebuah gua singa, kita tahu hanya ceritanya, kan gitu saudara. Kita tahu ceritanya, oh ternyata singanya sakit gigi, lagi puasa 3 hari 3 malam. Sehingga waktu dia lihat daging, dia tidak berselera. Kan gitu saudara, kita tahu ceritanya. Tapi bagaimana waktu kita menempatkan diri kita pada situasi seperti Daniel, yang kita tidak tahu akhirnya bahwa singa yang dipakai sebagai sarana penghukuman, itu pada akhirnya dia tidak mampu untuk melihat Daniel sebagai mangsa.
Waktu sang raja datang keesokan harinya, Daniel, apakah kamu masih hidup? Tenang tuanku, aku lagi cerita-cerita sama singa. Hei singa, kamu kenapa sakit gigi? Aku obati gigimu ya supaya sembuh. Didoakan sama Daniel, singanya sembuh. Ya, sehingga pada waktu orang-orang yang bermufakat itu dimasukkan ke gua singa, giginya singa sudah sembuh. Dia punya selera makan, sikat habis. Sedangkan dikasih Tuhan, digoncang, masuk ke gua singa. Tapi proses sampai di sini, kemudian pada akhirnya raja mengeluarkan sebuah maklumat untuk dia tetap menghormati dan menghargai Daniel. Bahkan siapapun yang menghujat Allahnya Daniel, dia dihukum. Artinya bahwa waktu kita memiliki iman yang kuat, iman yang tak tergoncangkan, sekalipun iman kita digoncang, apapun yang digoncang, maka kita tetap bisa menikmati. Ya kan? Firman Tuhan katakan ayat ke-28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudaraku dikasih Tuhan, karena pada waktu kita memiliki iman yang kuat, akibat dari goncangan adalah orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Berhubung dengan apa? Dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa langit akan digoncang. Orang akan mati bukan karena mati kekenyangan. Orang mati bukan karena mati kelaparan. Tapi orang akan mati karena ketakutan. Kita sudah dibuktikan dengan sebuah zaman yang luar biasa. Dari tahun 2020 sampai 2022. Iya kan? Waktu COVID melanda. Yang satu santai-santai saja. Ada yang ngomong begini. Ya sudahlah, kalau waktunya mati ya mati. Kalau belum ya tidak akan kena, tidak apa-apa. Kena pun kalau belum waktunya ya sudah kan gitu saja ya. Tapi ada orang yang begitu, saya lihat bermakin banyak beritanya. Ada seorang ibu-ibu di Surabaya, dia jaga tidak ketemu orang. Kalau belanja, dia online suruh taruh di depan pagar. Setelah itu uangnya taruh di situ, tidak bersentuhan sama sekali dengan orang. Bayangin saudara ya. Tapi menurut beritanya, ibu ini juga mati juga, kena COVID. Kita jadi bingung kan? Kita jaga tidak ketemu orang, tiba-tiba kita ini kena dengan siapa? Waktu kapan? Kalau kita tidak waspada hal ini, kita jadi ketakutan. Kita kemudian mengurung diri. Tidak mau ketemu siapa-siapa. Kan repot juga saudaraku ya. Tapi itulah sebabnya firman Tuhan katakan, ketika segala sesuatu digoncang. Lukas 21 ayat yang ke-26 berkata, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan digoncang. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan. Iman yang tak tergoyahkan itu adalah dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ya, saudara dan saya dilahirkan bukan dari benih yang fana, tapi firman Tuhan yang melahirkan kita menjadi hidup yang baru. Sehingga firman Tuhan katakan semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Katakan, tidak yakin. Katakan, dan inilah ya kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dianya huruf kecil, yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini iman kita, iman yang kuat, iman yang teguh. Godfidence itu adalah ketika kita menaruh percaya kepada Yesus adalah anak Allah. Jangan mau digeser dan jangan mau digoyahkan dengan apapun saudaraku. Sebab di akhir zaman nanti akan ada banyak orang menyesatkan tentang nama Yesus. Yesus bukan Allah.
Mereka bisa dengan meyakinkan kita dengan otak kita. Iya ya, dia kan manusia, dia bukan Allah. Menyesatkan, orang disesatkan itu tidak langsung, saudaraku. Dia dengan kata-kata yang bagus, dengan kata-kata yang licin mulai dibelokkan. Sedikit, 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 sedikit. Ada pepatah berkata, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, tersesat sudah. Iya kalau nabung sedikit-sedikit, wah ternyata bisa buat beli mobil ya tabungan kita. Gitu saya, sedikit-sedikit. Saudaraku dikasih Tuhan, kenapa? Karena di akhir zaman akan banyak orang menyesatkan tentang nama Yesus. Makanya firman Tuhan katakan, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia? Dia itu siapa? Saudara dan saya yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang percaya katakan amin. Saudaraku dikasih Tuhan, iman percaya kita tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita dalam perjalanan waktu itu bisa semakin menipis atau bisa semakin kuat. Tantangan-tantangan dalam hidup kita, saudara, itu akan membuat kita semakin berkurang atau semakin kuat. Kenapa? Waktu ada sebuah tantangan dalam hidup kita, waktu saudara jadi kecewa, saya jadi kecewa, maka saya bisa mengikis iman percaya saya. Tapi waktu kita melihat tantangan demi tantangan untuk membuktikan kualitas hidup saya, maka saya akan semakin kuat dan semakin berharap kepada Tuhan. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, iman percaya kita kepada Yesus jangan pernah ada yang menggeser sedikit pun bahwa dia adalah Allah. Yang percaya katakan amin. Dia adalah Allah. Dia bukan manusia biasa. Ya, waktu dia datang ke muka bumi, dia manusia 100%. Tapi waktu dia menyerahkan dirinya, ya kan, untuk mati di atas kayu salib, untuk menjadi penebus setiap dosa kita. Firman Tuhan katakan dalam Filipi 2:11, 9-11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, dia sangat manusia 100% waktu dia ada di muka bumi ini. Tapi waktu dia menyerahkan dirinya untuk mengikuti kehendak Bapa, menjadi penebusan bagi saudara dan saya, Bapa kemudian mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus itu, nama yang berkuasa itu, bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi dan yang ada yang di bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Wow. Jadi iman yang tak tergoncangkan, iman yang teguh itu adalah iman percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya ketika kita menyadari bahwa iman kita ini bisa berkurang atau bisa semakin kuat, karena kita punya yang satu yang harus kita ingat adalah membangun dasar dulu. Ya, ini sangat penting buat setiap kita. Membangun dasar, yang pertama kita bangun dasar kita kepada pribadi Yesus. Artinya bahwa begini, membangun dasar di dalam Yesus adalah menghidupi dan mengalami Tuhan. Mari kita baca Kolose 2 ayat yang ke-6 ini. Firman Tuhan kata ayat ke-15 kalau salah ini. 1, 2, 3. Iya, ayat yang ke-6 ini berkata, karena kita telah menerima Yesus Kristus, ya, menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu
tetap di dalam Dia. Artinya bahwa waktu kita percaya kepada Yesus, Dia bukan sebuah identitas baru yang kita kenal. Oh, orang Kristen percaya kepada Yesus, atau orang yang percaya kepada Yesus disebut orang Kristen. Bukan itu. Tetapi setiap kita harus memiliki sebuah pengalaman dan pengenalan secara pribadi kepada Yesus. Dan pengenalan ini bukan pengenalan korporat. Artinya saya bisa nunut sama istri saya. Yang ceritain dong tentang Yesus. Yesus itu seperti apa? Secara pengetahuan, istri saya bisa bercerita. Secara pengetahuan, saya bisa bercerita. Secara pengetahuan, kakak-kakak Rocky, guru-guru sekolah minggu bisa bercerita kepada anak-anak. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hebat, Allah yang besar. Wow, keren. Waktu itu murid-murid ketakutan. Wih, tiba-tiba Yesus datang mendekati mereka. Dan Yesus berjalan di atas air. Murid-murid ketakutan. Ih, hantu. Kenapa? Karena mereka belum punya pengalaman. Belum pernah mengetahui bagaimana Yesus yang mengatasi semuanya itu. Dia berjalan di atas air. Nah, dari dasar itulah maka kita harus bisa punya pengalaman sama Tuhan. Oh, kalau gitu aku harus punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Aku harus punya pengalaman pribadi seperti waktu Yesus berjalan di atas air. Itulah sebabnya waktu Yesus berjalan di atas air, pada semua ketakutan Petrus ngomong gini, kalau Engkau Tuhan, suruh aku datang mendekat Engkau dan berjalan di atas air. Tuhan ngomong begini, datang, mari datang. Petrus langsung dia keluarkan kakinya dan dia punya keberanian, dia berjalan di atas air. Sekalipun pada akhirnya dia tenggelam karena dia ngerasa begini. Ingat ini. Waktu Petrus merasakan tiupan angin, dia mulai gini, aduh anginnya kenceng juga ya, mak blek. Tahu mak blek. Dia langsung tenggelam, bles. Artinya waktu dia tetap percaya serius sama Tuhan, dia fokusnya sama Tuhan, dia bisa berjalan di atas air. Entah satu langkah, entah dua langkah, dia bisa berjalan di atas air. Tapi waktu Petrus mulai merasakan tiupan angin, Petrus tenggelam. Saudaraku dikasih Tuhan, kamu telah menerima, saya telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Karena itu hendaklah hidup saya tetap di dalam Dia. Apapun yang sedang kita alami, alami Yesus di situ. Tetap tinggal tenang, nantikan Tuhan. Sebab saya percaya sampai hari ini, waktu kita tinggal tenang, menantikan Tuhan, menikmati pengalaman bersama Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Amin. Tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Tapi konsep pikir kita adalah begini, Tuhan selalu terlambat. Tapi Alkitab selalu mencatat begini, Tuhan tidak pernah terlambat. Karena di dalamnya Tuhan selalu punya rencana. Di dalamnya Tuhan selalu punya rencana. Waktu Yesus dikabari, Yesus, Lazarus orang yang kau kasihi, dia sedang sakit. Bayangin saudara ya, anggap aja waktu ngomong bebasnya begini, Yesus sahabatmu Lazarus itu sakit sekarat sekarang. Dia ada di ICU. Apa yang Yesus ngomong? Yesus ngomong begini, penyakit ini tidak akan mendatangkan kematian, tapi penyakit ini mendatangkan kemuliaan Tuhan. Alkitab kemudian menulis begini, Yesus sengaja, ya kan? Bukan tak sengaja. Bukan itu saudara, tapi Yesus sengaja. Dia tetap berlama, bahkan dia tidak langsung ke Betania, tapi dia ke daerah yang lain. Sengaja. Kemudian Yesus ngomong gini sama murid-muridnya, ketika 3 hari kemudian, ayo sekarang kita ke Lazarus. Waktu dia ke sana, waktu Yesus jalan, Marta dia datang Yesus.
Lazarus mati, seandainya engkau datang 3 hari yang lalu. Kakakku udah mati, tapi dia mati. Yesus ngomong begini, tenang, dia akan bangkit. Ya aku tahu Tuhan, dia akan bangkit nanti pada hari kebangkitan, dia akan bangkitkan. Semua menangis, bahkan mungkin kalau di situ ada orang yang julid ngomong gini, telat. Wingi-wingi kayak mana kayak. Waktu dengar kabar dia sakit sekarat, masuk di ICU, cepat datang ya. Ngapain datang sekarang? Telat. Itu orang yang julid. Ya. Telat. Terus mati. Tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi Yesus datang, tenang. Yang bangkit. Yesus ngomong, di mana kuburnya? Alah, kekubur lagi ngapain? Udah 3 hari. Mau meratap di sana? Percuma. Tapi waktu di depan kubur Lazarus, Yesus ngomong ini, buka kuburnya. Orang julid ngomong gini, wong iki stres. Wong iki sedan nih. Dia sudah kehilangan emosi. Kan gitu ya. Dia sudah tidak bisa mengendalikan dirinya, emosi, stres. Sudah 3 hari, lagi bau-baunya ini. Kemudian waktu kubur dibuka, Yesus ngomong, Lazarus keluar. Keluar Lazarus. Keluarnya tidak jalan kaki loh. Gini. Kenapa? Karena kakinya masih diikat. Ya, bukan jadi pocong. Kakinya masih diikat kan, pakai kain kafan keluar. Lazarus keluar. Oh ya. Gitu ya keluar. Ya. Keluar. Artinya bahwa Yesus tidak pernah terlambat. Dia selalu punya rencana di dalamnya. Makanya firman Tuhan katakan, kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia. Harus kuat alami Yesus, alami Tuhan dalam hidup kita. Maka itu yang membuat kita kuat. Kedua, saudaraku dikasih Tuhan, hidup dalam kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir dalamku. Kan gitu. Artinya bahwa kita mengalami pribadi Tuhan, juga kita harus merasakan hati Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus 3, 14. Firman Tuhan katakan begini. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Ini doa Rasul Paulus buat jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Katakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, Tuhan, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Ini juga doa kami buat jemaat Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menurut kekayaan, kemuliaan, menguatkan saudara dan meneguhkan saudara oleh Roh-Nya di dalam batin saudara. Ini doa kami buat saudara ya. Kemudian ayat 17 katakan begini. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Pernikahan hambar karena kehilangan kasih. Ada orang yang mempertahankan pernikahan karena ngomong begini, wah di keluarga aku udah ada yang bercerai. Dia tahan itu, tapi pernikahannya hambar. Pernikahan ditahan supaya apa? Status sosial, oh bercerai, gitu misalnya begitu. Pernikahan ditahan karena apa? Dia mempertahankan sesuatu, tapi sudah kehilangan yang esensi kasih. Makanya Tuhan ngomong, Rasul Paulus berdoa ini penting. Ketika kita berakar Kristus diam di dalam hati kita, maka kamu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Dia masih rasa Tuhan, jatuh cinta tiap hari. Ya, orang yang bisa merasakan jatuh cinta sama Tuhan, dia selalu ngomong, Tuhan, terima kasih Tuhan.
capek Tuhan. Tapi bersyukur, waduh terima kasih. Ya kan? 18, aku berdoa supaya kamu saudara dan saya bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Ya kan? Betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Kak ngajar sekolah minggu saya. Betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalam kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dan kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Saudara, memahami kasih Tuhan tak terselami. Kenapa? Karena kasihnya ini gini, dia lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Kasih itu misterius. Misterius. Ya. Misalnya begini, yang ekstrim. Ini misterius ekstrim. Saya kemarin selesai menonton sepak bola Copa America. Saya pikir di iNews itu ada bulu tangkis di Taiwan terbuka, Taiwan Open. Ternyata tidak disiarkan. Ya, sambil cuci helm, saya mendengar sebuah berita di iNews itu, saudara. Seorang istri, ini istri loh, hebat loh saudara ya. Membunuh suaminya karena cemburu. Misteri saudara ya. Mengasihi kan, dia mencintai, tapi karena saking gitu kan. Misterius, kenapa dia cemburu? Dibunuh. Bunuhnya sadis lagi saudara. Kalau yang di sana itu karena suaminya kena judi online, suaminya dibakar. Suaminya diborgol, disiram bensin, dibakar. Ya, jadi wanita itu ternyata punya keberanian yang cukup ekstrim ya. Jangan main-main dengan wanita ya. Ya kan, kalau dengar bapak-bapak itu biasa ya. Ada lagi di Lampung, ya. Ini pria, bapak-bapaknya, saking cemburu sama suaminya dibunuh ya. Ekstrim. Kenapa? Dia ngomong gini, karena aku udah mau diduain gitu ya. Jadi saudaraku, kasih, cinta itu misterius. Oleh sebab itu kita harus bisa memahami kasih Tuhan supaya kita tidak salah tafsir tentang Tuhan. Atau salah pandang tentang Tuhan. Tuhan katanya engkau mengasihiku. Tapi kenapa aku alami seperti ini? Kitab Wahyu berkata begini. Barang siapa ku kasihi, ia akan kutegur dan kuhajar. Artinya kasih Tuhan juga ada disiplin di situ. Kasih Tuhan ada penghajaran di situ ketika kita mulai salah jalan. Kasih Tuhan bisa gini. Kasih Tuhan membebat hati kita. Tuhan, hatiku sakit, iya anakku. Dia datang sebagai Bapa. Dia balut luka hati kita. Tapi waktu kita melenceng, Tuhan bisa pakai cambuk untuk meluruskan jalan kita. Karena kita dikasihi Tuhan. Amin. Jadi ingat, kita harus menetapkan diri kita bahwa saya orang yang dikasihi Tuhan. Dan aku mengenal kasih-Nya. Supaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu mendatangkan kebaikan, firman Tuhan katakan. Amin. Tidak mendatangkan celaka, tapi mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dengarkan di Instagram, ada khotbah 1 menit tentang ini. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu pahami, tetap tinggal dalam kasih-Nya. Supaya apa? Kita ini bisa mengenal Tuhan. Semakin hari semakin kuat. Kasih-Nya semakin kuat atas hidup kita. Amin. 2, tinggal dalam kasih karunia. Kasih karunia ini bicara tentang kekuatan Tuhan yang diberikan kepada kita. Dalam menjalani hidup, kita harus paham ini. Kasih karunia Tuhan ada buat kita. 2 Korintus 12, ya, orang selevel Paulus, dia berdoa begini, tentang hal ini, tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Artinya ini yang dialami Paulus. Paulus mengalami sesuatu dan dia tidak enak dan katakan Tuhan ambil. Ambil Tuhan. Gitu ya. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan.
kepada Paulus, kepada aku, dan kepada kita pagi hari ini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu Rasul Paulus katakan, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Jadi waktu kita percaya, kalau kita seringkali berkata, kalau aku ada hari ini, sebagaimana ada itu karena Tuhan, kasih karunia Tuhan, kekuatannya diberikan kepada kita. Kasih karunia adalah bicara tentang kemampuan ilahi yang diberikan kepada kita. Jadi jangan bermegah lagi. Tuhan, kalau aku bisa hari ini, otakku encer, aku bisa kerja, aku pandai belajar, aku bisa lakukan ini. Sehingga semua tantangan-tantangan, ujian-ujian bisa aku selesaikan dengan baik, semuanya baik. Tapi kita harus ingat kembali bahwa segala sesuatu kalau kita bisa melewati semua tantangan dan ujian, itu karena kasih karunia Tuhan. Sebab siapa sih di sini yang kalau saya boleh tanya, semua pasti angkat tangan. Di sini siapa yang kepingin hidupnya tidak ada masalah? Semua angkat tangan, saya tidak mau ada masalah. Untuk yang sekolah saya mau tanya, di sini siapa yang sekolah tidak ada ujian? Saya mau usulkan. Semua angkat tangan, enak ada ujian. Yang mahasiswa ditanya, siapa di sini mahasiswa yang mau bahwa di akhir semester tidak ada skripsi? Wah, pusing. Itu ya. Ayo skripsinya yang terakhir selesaikan. Kan gitu ya. Karena itu bicara tentang kualitas. Tapi kalau kita bisa menyelesaikan semuanya, itu bukan bicara tentang kita pandai, tapi kasih karunia yang memberikan kekuatan kepada kita. Artinya kalau kita bisa, tidak ada yang disombongkan. Apa sih kita ini? Oh, kita menyadari gini, kekuatan Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku, kata Tuhan. Jadi saudaraku dikasih Tuhan. Yang pertama, kita bangun dasarnya ini. Dasar ini ada 3 hal penting. Yaitu kita hidup dalam Yesus, hidup dalam kasih-Nya, dan hidup dalam kasih karunia. Yang kedua, kita harus waspada dan berjaga. Kita punya iman yang teguh, kita harus tingkatkan kewaspadaan kita. Tadi saya katakan begini, hati-hati bahwa dalam setiap proses yang kita alami akan memperkuat iman kita atau mengikis iman kita dengan kecewa, iri hati, bersungut-sungut, dan lain sebagainya. Firman Tuhan katakan begini dalam 1 Korintus 10:12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kita harus hati-hati dan waspada. Waspada tingkat tinggi. Jangan merasa bahwa kita orang yang kuat. Hati-hati. Oh Pak, aku kuat Pak. Wah aku sudah berdoa. Wah aku sudah gini. Sudah lakukan ini. Tapi hati-hati saudaraku ya. Karena ini, sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau belajar sabar itu mungkin kita harus belajar sama iblis ya. Dia sabar nunggu saudara nih. Ditunggu nih. Dilihat dia sabar, lihat aja. Lihat kebunku penuh. Dilihat aja saudara. Dia keliling. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Waktu kita kehilangan kesadaran, waktu kita tidak lagi waspada, ini dia, yang tiba-tiba hilang. Oleh sebab itu ayat 9, lawanlah dia. Lawan iblis itu bukan cuma sekedar gini, saudara. Nyanyi boleh, ya. Dalam nama Yesus, ya itu penting saudara ya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi jangan lebay. Alkitab ngomong ini, seluruh dunia punya persoalan yang sama dengan kita. Walaupun berbeda kasusnya dong. Tapi waktu kita waspada, iblis gini, kapan nih ya? Kapan ini? Pak Johan ini waktunya nih, dia sabar lihat Pak Johan. Aduh belum, dia lagi gitu.
Dia tahu nama kita. Dia tahu tentang kita. Tapi waktu kita tetap berdiri teguh, waspada menjaga iman kita, iblis frustasi. Wah, keren. Tahu iblis frustasi, Papa Noes, gitu ya, dibiarin lah, kita punya kekuatan. Nah jadi saudaraku dikasih Tuhan, yang kedua, waspada dan berjaga. Jangan lengah sedikit pun. Apa yang membuat kita lengah? Kenyamanan bisa. Enak. Ingat ilustrasi perlombaan angin menjatuhkan kera? Waktu angin ribut keranya kenceng. Diejek sama si angin topan. Alah, cuma segitu doang. Si angin topan datang. Keranya semakin kuat. Diejek sama yang si sepoi-sepoi. Itu doang kekuatan lu. Yang angin ribut sama angin topan, lu punya tenaga apa? Lu apa lu? Coba. Belum tahu dia. Nina bubu, Nina bubu, keranya jatuh. Kemapanan, kenyamanan membuat kera jatuh. Jadi saudaraku waspada. Persoalan-persoalan kita tetap waspada di situ. Supaya kita tetap kuat berdiri. Amin. Dan yang terakhir, sadar. Katakan sadar. Sadar untuk membangun sekarang. Kalau yang pertama kita bicara membangun dasarnya. Kalau boleh saya kasih sebuah bahasa yang gampang adalah pengertiannya. Sadar. Membangun dasar ini penting. Kemudian kesadaran adalah sebuah upaya untuk kita membangun iman, memelihara iman kita, serta membangun budaya kehidupan kerajaan. Itu kesadaran. Jadi waktu kita waspada, maka kita harus sadar kalau begitu, artinya kesadaran ini memutuskan. Dalam hidup ini harus ada yang diputuskan. Kita membangun atau tidak? Kita melakukan atau tidak? Itu sebuah kesadaran. Jadi sebuah keputusan harus kita ambil, saudaraku dikasih Tuhan. Ya, keputusannya begini, Yudas 1:20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saya sebagai gembala bersama dengan istri bisa mendorong saudara, ayo bangun. Bangun imanmu, bangun ibadah, doa, pagi, komsel, ayo. Kita terus kasih semangat, tapi yang memutuskan siapa? Saudara sendiri. Saya bawa komsel perlu, ibadah perlu, doa pagi perlu, berdoa baca Alkitab perlu, kesadaran kita. Karena itu firman Tuhan, karena bangunlah dirimu sendiri. Kita punya tanggung jawab sendiri. Saya dimotivasi sama orang tua rohani saya, ayo Ben begini. Ya Boy, siap. Tapi saya yang memutuskan, saya mau bangun, saya mau lakukan atau tidak. Itu keputusan pada diri saya sendiri. Dengan apa? Dengan sebuah kesadaran. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kesadaran untuk membangun ini penting buat setiap kita. Karena waktu kita sadar membangun diri kita, maka Ibrani 12 ayat yang ke-28 tadi katakan begini. Karena kita sudah menerima nih kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kata hormat di situ, aidos, itu mengandung rasa gini, dengan rendah hati, gitu ya, menghormati orang lain dengan rendah hati. Kemudian kata takut di situ, eulabea, artinya dia memiliki sebuah penghargaan kepada Tuhan. Jadi waktu kita beribadah kepada Allah, kita menghormati dia sebagai pribadi dan menaruh sebuah penghargaan tentang Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita mulai kembali kepada kebenaran firman. Dengan pergeseran dunia sekarang, semakin sedikit orang menghargai tentang ibadah.
Dengan pergeseran semua dengan semua teknologi. Kalau zaman dulu tuh enak, bawa Alkitab yang gede-gede. Kemudian semakin bertambahnya maju saudaraku, Alkitab mulai ada yang kecil-kecil. Saya punya beberapa 2 Alkitab kecil gitu. Jadi kalau kemana-mana masukin tas, bling, enak saudara. Tapi setelah bertambahnya usia, susah juga baca. Ini hurufnya gabung, semua ini bacanya apa? Sampai gini, wah gitu. Ganti sekarang yang gede lagi. Sekarang enak ini. Tapi ini seringkali mengalihkan ibadah kita. Tergeser. Kita tidak lagi menaruh sebuah penghargaan kepada Tuhan. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, kesadaran ini perlu dibangun dalam hidup kita. Kesimpulannya, saya menulis, semua itu saya simpulkan begini, sebuah quote yang saya tulis. Memiliki iman yang tak tergoyahkan atau iman yang teguh adalah sebuah pilihan bagi orang yang sadar bahwa hidupnya membutuhkan Tuhan dan Tuhan adalah sumber kekuatannya. Memiliki iman yang teguh, memiliki iman yang teguh, iman yang tak tergoyahkan adalah sebuah pilihan bagi kita. Kita mau jadi punya iman yang kuat atau enggak? Sebuah kesadaran, pilihan bagi orang yang sadar, hanya yang sadar bahwa hidupnya membutuhkan Tuhan dan Tuhan adalah sumber kekuatannya. Sebab ketika kita tidak sadar bahwa kita butuh Tuhan, kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu sumber kekuatan kita, maka kita tidak akan pernah membangun iman kita. Orang yang bangun rumah, firman Tuhan katakan dia akan duduk, mulai diperhitungkan biayanya. Aku mau membangun rumah seperti ini, berapa biayanya? Waktu dia dengan sadar, dia punya kemampuan untuk membangun rumah tersebut. Dia mulai panggil tukang-tukang atau pakai pemborong. Bangun, mulai dibangun. Dia bangunnya sadar. Sadar. Bangun lantai 2, Pak. Pemborong kan ngomong gini, karena Bapak bangun lantai 2, maka dibutuhkan pondasi yang dalam, membutuhkan tiang pancang mungkin. Oh iya, berapa semua aja kalkulasi? Oke, habisnya 1,2 miliar Pak. Oke, mari kita bangun. Sadar dengan kekuatan itu. Orang yang sadar tidak butuh kekuatan, yang ngomong gini, 1,2 terlalu banyak, saya tidak punya uang. Bagaimana kalau bangun rumah? Lantai 2, 100 juta. Cukup, iya Pak bisa. Tapi nanti tidak pakai tiang pancang, pondasinya kita pakai pondasi yang sederhana saja Pak ya. Supaya tidak terlalu dalam, menghemat Pak. Oh ya itu boleh. Tapi bagusnya bagus Pak. Sadar juga sehingga kita membangun semua rumah yang asal berdiri. Tapi tidak memiliki sebuah kualitas. Tapi setiap kita yang tahu tentang kualitas, kita akan punya sebuah kesadaran untuk membangun iman kita. Amin. Selain Kau tiada yang lain yang ku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi, sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Katakan selain Kau, amin. Selain Kau tiada yang lain, amin. Ada padamu di surga, di surga. Selain Kau, nyatakan imanmu pagi hari ini. Yang ku ingin di bumi, amin.
Saudara, Tuhan tidak ingin apa-apa dari hidupmu. Tuhan juga tidak hendak ambil apa yang kau miliki dari hidupmu. Karena yang Tuhan mau adalah hanya pribadimu. Apa yang kau takutkan hari ini? Apa yang kau cemaskan hari ini? Gak punya duit kah? Masa depan kah? Pekerjaan kah? Jangan membuat hidupmu jauh daripada Tuhan. Jangan biarkan. Kalau firman Tuhan tadi katakan, banyak orang akan mati dalam ketakutan dan kecemasan. Bukan hanya bicara tentang mati secara jasmani, tapi ada banyak orang-orang yang mati secara rohani karena ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Dan kalau itu terjadi dalam hidupmu, itulah yang sesungguhnya menghancurkan engkau. Tapi kalau engkau bangun imanmu, mungkin masalahmu belum selesai. Mungkin apa yang pernah kau khawatirkan belum selesai hari ini. Tapi ketika engkau kuat di dalam Tuhan, engkau tidak akan pernah kehilangan apa-apa. Ayub yang pernah kehilangan semuanya, Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Bangun imanmu hari ini. Bangun. Bangun. Jangan biarkan dirimu lemah. Jangan biarkan imanmu terkikis. Tapi berdirilah kokoh pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang seharusnya hamba sampaikan. Tapi biarlah kekuatan yang daripada Tuhan yang menolong kami pagi hari ini. Untuk kami tetap berdiri kokoh di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sangat terbatas dengan perkataan hamba-Mu. Tapi biarlah pagi hari ini, pujian ini jadi sebuah statement dalam hidup kami. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, ya menyatakan Dia. Dan bahagia aku, amin. Tetaplah Allah, sekali lagi katakan sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batu In a world yearning for transformation, where does true influence originate? The world needs the right influence, the influence which coming from the kingdom of heaven. The world needs kingdom influence.
Rock International Ministry proudly present Kingdom Leadership Conference 2024 Kingdom Influence. Get ready to receive the impartation. Register now and save your seat at www.kingdomleadershipconference.org. For more info, contact the number below. Haleluya, saudara mau terus membangun iman, amin? Amin. Boleh saya dengar tepuk tangan untuk Tuhan yang terus mau membangun imannya. Saudara, dari setiap Rock News yang kita saksikan setiap minggunya, mari kita terus mendorong diri kita sendiri, mendorong juga rekan-rekan kita ya. Ada Komsal atau komunitas kerajaan, ada juga doa pagi ya, yang tinggal sama-sama bilang klik. Nah, tinggal klik saudara ya. Kalau dulu doa pagi onsite ya, Pak Adi ini dari Silo Karangharjo sana itu hadir saudara ya. Nah, tapi sekarang semua yang ada Zoom kita memanfaatkan. Jadi buat khususnya juga yang pelajar lagi libur, ayo sama-sama kita, karena doa paginya tinggal. Oke, ada MWM, ada ibadah raya dan juga ibadah roki. Dorong saudara ya diri kita bahwa setiap kita ini hanya memang memerlukan kita mengenal akan Tuhan. Yang mau katakan dicatat sama Tuhan nya. Baik, Gembala Jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Dalam kasih Tuhan kami menyambut Anda sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah. Boleh dengan hormat saya minta untuk bangkit berdiri kepada saudara Wilson supaya kami dapat mengenal saudara lebih lagi. Mari kita sambut anak-anak kita yang hebat, anak-anak raja. Tepuk tangan buat mereka, anak-anak yang luar biasa ini.
berdoa untuk putra-putrinya. Demikian juga saudara yang beribadah secara online. Saudara bisa dekap anak saudara, perkatakan iman, tumpangi tangan, apa yang kau inginkan di dalam Tuhan. Ini saya mengajak jemaat, ulurkan tanganmu untuk mendukung apa yang didoakan orang tua. Terima kasih Tuhan, kami bersama jemaat-Mu di tempat ini mengamenkan apa yang orang tua doakan untuk putra-putri mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, anak-anak kami, mereka berdiri di atas gunung batu, karang, yaitu Engkau sendiri Tuhan, sebagai pondasi atas hidup mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mereka adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang dahsyat. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya dan selalu berbuah pada musimnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, anak-anak kami adalah pemimpin masa depan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang membawa perubahan di muka bumi ini Tuhan. Karena semua sistem yang mereka terima dari kecil, yaitu tentang kerajaan-Mu Tuhan yang tidak tergoncangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau melindungi, menyertai, mulai dari kecil sampai apapun yang Kau cita-citakan di dalam kehidupan anak-anak kami ini terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Mari semua yang tetap percaya kepada Tuhan bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita, dan semua yang percaya katakan, aku mau tetap percaya. Aku mau tetap percaya. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku akan pernah berubah, akan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dari ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pernah tersukan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dari. Siap lebih lagi berseru pada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Sorakan haleluya. Terima kasih. Di akhir ibadah ini kami percaya, baik yang ibadah secara onsite maupun online sebentar sore, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, apapun keadaan kami sudah dipulihkan. Dan terlebih lagi, kami sudah menerima pengharapan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih. Sebelum kami pulang, kami memberikan persembahan kami menabur dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Karena kami tahu kami sudah diberkati, dan pekerjaan kami sudah diberkati, kami menabur dengan penuh dengan sukacita. Terima kasih. Mari warga kerajaan Allah angkat tangan di hadapan Tuhan.
Arahkan wajahmu kepada Tuhan. Pulanglah dan bawalah kekuatan yang baru yang melimpah atasmu. Kasih karunia Allah menyertai engkau. Dimampukan untuk melakukan setiap aktivitasmu. Dimampukan untuk melewati setiap ujian-ujian persoalan dalam kehidupanmu. Dan kekuatan Tuhan yang melimpah yang menyertai perjalanan hidupmu. Sehingga apa saja kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan yang membuatnya berhasil. Dan aku mengurapi engkau dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada. Sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan dan kerajaan Allah diperluas. Terima kasih dan pulanglah dengan anugerah Tuhan yang besar yang melimpah atas hidupmu. Dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan semua orang yang percaya diberkati dan berkemenangan berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.